Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Miss semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga Bang Kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bang Kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila hari ini di hari Rabu tanggal 2 Maret 2021. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi, dan Abang Kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, Abang Kakak, hari ini kita masih di tema 8, Bumiku, subtema 3, Matahari, Bumi, dan Bulan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Nah, Abang Kakak sudah dipersiapkan ya buku tematik, buku catatan, dan alat-alat tulis yang lainnya ya. Jadi Abang Kakak silahkan nanti dicatat informasi-informasi penting dalam materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. Yang kedua, dengan mendeskripsikan gambar yang ditampilkan, siswa mampu mengetahui penyebab dan membandingkan keadaan yang tampak pada gambar tersebut. Yang ketiga, dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencarian, siswa memahami bagaimana interaksi manusia dalam melakukan kegiatan dengan alam. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, Bang Kakak, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuhan Bajo. Oke, nah Labuhan Bajo. Labuhan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuhan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuhan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuhan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tempat yang dimaksud adalah antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuhan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuhan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah, ini diolah ya dari berbagai sumber ya artikel tersebut. Nah, jadi Abang Kakak, Labuhan Bajo merupakan ya salah satu desa ya yang terletak di Kecamatan Komodo di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ini merupakan salah satu ya daerah wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Ya, jadi banyak tempat wisata di Labuhan Bajo. Nah, itu selain memiliki panorama yang indah, nah ini juga merupakan pintu gerbang bagi wisatawan untuk menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah, berdasarkan artikel tersebut, nah di sini kita akan berdiskusi mencari ya informasi penting dari bacaan tersebut ya.
Jadi ada beberapa informasi penting dari bacaan tersebut. Yang pertama yaitu Labuhan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi Labuhan Bajo itu adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat dengan NTT ya. Kemudian yang kedua, Labuhan Bajo merupakan pintu gerbang menuju Pulau Komodo ya. Nah, dan yang ketiga, fasilitas dan akomodasi utama seperti bandara, nah itu sudah dibangun ya, telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen juga di sana mudah ditemukan. Kemudian wisatawan menjadikan Labuhan Bajo sebagai base camp ketika berwisata. Nah, itulah ya informasi penting dari bacaan tentang Desa Labuhan Bajo di Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi PPKN. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini, deskripsikan gambar tersebut. Analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, ya. Nah, jadi ini menjadi latihan untuk abang kakak, ya. Di sini terdapat gambar di mana berdasarkan gambar ini. Ya, berdasarkan gambar ini nanti abang kakak buatlah deskripsinya ya. Di sini dideskripsikan mengenai gambar tersebut ya. Nah, apa yang abang kakak lihat pada gambar tersebut dideskripsikan. Nah, di sini maksudnya dideskripsikan itu dilukiskan ya bagaimana keadaan atau kondisi yang kita lihat pada gambar tersebut ya. Dituliskan deskripsinya seperti apa, kemudian berdasarkan gambar tersebut ya, hak masyarakat yang tidak terpenuhi itu apa gitu ya. Nah, jadi abang kakak lihat gambarnya. Nah, kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi. Nah, itu abang kakak juga buat ya. Nah, kemudian di gambar yang kedua, nah abang kakak juga perhatikan gambarnya ya, bagaimana kondisinya ya, bagaimana keadaannya, kemudian abang kakak deskripsikan, kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhi itu apa, lantas apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi ya, dikerjakan dengan baik, kemudian dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Nah, di materi IPS, abang kakak bisa dibuka bukunya ya. Nah, berikut ini ada teks bacaan ya tentang negara Laos. Nah, keadaan alamnya, Laos itu merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia yang tidak berbatasan dengan laut. Ya, jadi negara Laos ini tidak memiliki wilayah laut ya. Jadi batas-batas negaranya itu langsung berbatasan darat dengan negara lain ya. Jadi Laos tidak memiliki wilayah laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, hasil utamanya ya, hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Sedangkan hasil hutan utama berupa kayu jati. Nah, barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Nah, itulah ya mengenai keadaan alam negara Laos dan hasil utama ya dari negara Laos ya. Jadi ingat abang kakak, negara Laos merupakan negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut ya. Nah, kemudian negara Filipina
Nah, keadaan alamnya Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatuba. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu banian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Ya, jadi keadaan Filipina itu, Filipina ini merupakan negara kepulauan ya. Jadi di negara Filipina banyak pegunungan dan banyak juga gunung api ya. Nah, hasil utamanya sebagian besar penduduk Filipina itu bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain yaitu pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Nah, hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, itulah mengenai keadaan alam dan hasil utama dari negara Filipina. Nah, dari informasi di atas ya, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan negara Filipina berdasarkan bacaan tersebut ya. Nah, persamaannya itu apa saja? Oke, nah jadi persamaannya yaitu sebagian besar wilayahnya itu berupa pegunungan, kemudian hasil tanaman utamanya hasil tanaman pangan utama ya negara Laos dan negara Filipina itu adalah padi dan jagung ya. Nah, ini dia ya. Hasil tanaman pangan utama. Nah, itu di baris yang pertama yaitu padi dan jagung. Nah, kemudian ya di negara Filipina, nah ini tanaman pangan utamanya yaitu padi dan jagung. Nah, kemudian perbedaannya. Nah, perbedaannya yaitu dari hasil ternak utama kalau negara Filipina yaitu sapi perah ya, hasil hutan utama Laos itu berupa kayu jati. Nah, kemudian hasil tambang Laos berupa minyak bumi dan hasil tambang Filipina itu berupa emas, perak, dan tembaga. Nah, itulah persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan negara Filipina. Ya, Bang Kakak, oke. Nah, itulah tadi materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.